Dah. Live. Oke. Kita hiburan dulu. Kita baca syair. 1, 2. Qamarun sidnan nabi qamarun wajamil sidnan nabi wajamil qamarun sidnan nabi qamarun wajamil fakal wardi nadi Allah wa izzat ayadi Allah wa kaful mustafa kal wardi nadi wa itruha idha wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi habibullahi ya qamarun sidnan nabi qamarun wajamil sidnan nabi wala dhillun lahu bal kana nura kana ولا ظل الله بل كان نورا فنال الشمس منه والبدور ولم يكن الهدى لولا زورا وكل الكون أنار بنور طه قمر سيدنا النبي قمر وجميل Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hari ini kita goes lagi. Hari ini lumayan jauh dari Melak sampai Barong. Lumayan ya. Tenaganya terkuras. Olahraga ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan. Tapi jangan lupa sebetulnya kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan nikmat, tapi itu hanya ujian. Orang yang bisa menggunakanlah orang-orang yang lolos dalam ujian yang mendapatkan pahala dan keberuntungan. Sedangkan bagi orang-orang yang menggunakan umur dan kesehatan maksiatan, maka mereka adalah orang yang gagal dalam mendapatkan ujian nikmat umur dan kesehatan itu sendiri. Maka Rasulullah
Itu adalah orang yang diberi kesehatan, diberi umur, tapi bisa digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di malam Jumat lalu kita baca hadis di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna sa'adata kulla sa'adati." Keberuntungan yang benar-benar keberuntungan adalah orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, digunakan untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam perjalanan hidup bagaimanapun kita berusaha untuk taat, kadang-kadang ada kesalahan, ada kehilapan, ada perbuatan dosa yang terlanjur kita. Karena memang tahu bahwasanya manusia itu makhlul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan tempatnya lupa, maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada orang-orang yang berbuat salah di antara orang-orang yang beriman itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hendaklah kalian semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi ketika ada orang yang melakukan kesalahan, lalu mau memperbaiki diri, lalu mau misalnya orang yang rajin ibadah, kalau dahulunya maksiatnya sering, sekarang maksiatnya ditinggalkan, maka orang-orang yang seperti itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung. Bukan hanya sebagai orang yang beruntung, mereka ini orang-orang yang menjadi orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka itu jauh lebih Allah sukai daripada seandainya seseorang berjalan di perjalanan, kemudian dia di dalam perjalanan itu kendaraan, ontaknya itu di sana segala perbekalan dan lain sebagainya. Suatu saat orang itu istirahat di bawah, ternyata ontak dan segala perbekalannya hilang. Dia cari ke sana kemari itu ontak dan perbekalannya, lalu dia tidak mendapati apa yang ontak dan perbekalannya tadi, sehingga siap mati aja dah kalau begini ceritanya. Lalu dia balik ke pohon tadi, lalu dia tidak, ternyata onta dan seluruh perbekalannya ada. Maka bahagia betul orang ini, karena yang dia sudah putus asa, mungkin dia beranggapan bahwasannya dia pasti mati, ternyata jauh lebih bahagia dengan ketika seorang hamba yang dahulunya benar. Maka mudah-mudahan kalau kita ini dahulunya nakal, kita tidak akan bisa merubah masa lalu. Tapi kalau seandainya dahulunya kita ada tersalah, maka kalau kita bertobat, maka semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan itu diampunkan oleh Allah dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, at-taibu minadz-dzambi, tidak pernah berbuat dosa. Lalu kalau ditanya, dosa apa sih yang bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua dosa. Kalau di dalam Quran Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru mensekutukan Allah dengan sesuatu, tetapi Allah masih mau mengampuni dosa apa saja selain dari syirik. Dahulu Nabi menceritakan ada orang yang membunuh kepada 99 orang. Kemudian dia datang kepada salah seorang rahib, kalau sekarang namanya ustaz. Dia tanya, kira-kira 99 kira-kira dosa sebanyak itu enggak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini karena memang jiwanya, lalu dia datang lagi kepada salah seorang ustaz yang lain. Kemudian dia bertanya lagi, saya sudah membunuh 99, lalu minggu-minggu yang lalu saya membunuh satu lagi tambahan ustaz. Kira-kira kalau orang yang seperti saya ini mau bertobat kepada Allah, kira-kira diterima enggak? Kalau kamu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku sarankan kepada kamu, kalau kamu mau bertobat, kamu jangan tinggal di sini, karena di sini kawan-kawanmu nakal semua. Kamu pindah sana, ganti grup. Karena kalau orang taubat tapi teman keras, mau bertobat tapi kawannya itu juga, insya Allah cepat atau lambat dia akan kembali lagi terjerumus ke dalam. Maka harus ganti komunitas yang baik. Maka kalau ini dulu kawan-kawanmu yang membuat kamu nakal, sekarang ganti kepada kawan-kawan yang baik. Maka orang itu pun hijrah untuk mencari kawan-kawan yang baik. Singkat cerita, di tengah perjalanan orang ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat rahmat dengan malaikat azab datang turun. Mereka
bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malaikat azab ingin membawa orang ini ke neraka. Kenapa? Karena orang ini dosanya terlalu banyak dan belum sempat mengerjakan kebaikan. Ringkasnya Allah Subhanahu wa taala mengirim lagi malaikat yang mengadili kepada mereka. Maka diukurlah jarak yang sudah ditempuh dan jarak yang akan ditempuh. Jauh sehasta saja daripada jarak yang akan ditempuh. Dengan sebab itu orang ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam rahmatnya dan dimasukkan ke dalam. Itu sebabnya karena luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu, maka tidak seorang pun di antara kita ini yang boleh berputus asa walaupun sebesar apa dosa. Qaumul kafirun, sesungguhnya tidak ada yang putus asa daripada rahmatnya Allah kecuali hanya orang-orang kafir saja. Selama kita orang beriman, rahmat Allah pasti akan diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan sekali lagi kelompok kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk beramal, dan mudah-mudahan semakin panjang umur kita, semakin baik amal dan perbuatan kita. Dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah hilat mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Biar aja sih. Sair lagi. Sair sekali lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. خبري يا نصي عاشق
Alhamdulillah. Nah, sekarang saatnya sarapan. Sarapan yang terlambat. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ya untuk bisa mengerjakan amal soleh dan diberi juga taufik hidayah untuk bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.